Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Baiklah, pada pertemuan pada kali ini kita akan membahas mengenai materi bahasa sastra dan teks sastra. A. Bahan baku teks sastra. Seorang pengarang atau sastrawan dalam pembuatan karya sastra juga perlu mengolah bahan baku untuk menghasilkan karya sastra. Bahan baku karya sastra adalah bahasa. Sastrawan mengolah bahasa agar menjadi indah dan bernilai seni, sebab keindahan itulah yang menyebabkan karya sastra disebut karya seni, yaitu seni sastra. Cara sastrawan menggunakan bahasa untuk menulis karya sastra berbeda dengan cara penulis lain untuk menghasilkan karya ilmiah. Penulis karya ilmiah bertujuan menyampaikan gagasan kepada pembaca. Karena itu, kata-kata yang dipilih dalam rakitan kalimatnya dibuat sedemikian rupa agar pembaca karya ilmiah dapat menangkap dan memahami gagasan penulis. Lain halnya dengan sastrawan. Sastrawan menulis bukan hanya untuk menyampaikan gagasan kepada pembaca, melainkan juga menyampaikan perasaannya. B. Perkembangan definisi teks sastra. Yang dimaksud dengan teks sastra adalah teks-teks yang disusun dengan tujuan artistik, dengan menggunakan bahasa. Bahasa yang digunakan terdiri atas bahasa lisan dan bahasa tulis. Oleh karena itu, ada sastra lisan dan ada pula sastra tulis. Kajian ini berfokus pada kajian sastra tulis. Teks sastra berdasarkan ragamnya terdiri atas beberapa genre. Klasifikasi genre sastra itu didasarkan atas dasar kategori situasi bahasa. Berdasarkan situasi bahasa itulah sastra diklasifikasikan atas teks puisi, teks naratif atau prosa, dan teks drama. C. Bahasa sastra versus bahasa keseharian. Bahasa sastra menggunakan bahasa kedua, sedangkan bahasa keseharian menggunakan bahasa pertama. Karena bahasa sastra adalah bahasa yang digunakan oleh para sastrawan untuk membuat beberapa buku, menggunakan bahasa baku dan pemilihan beberapa kata dan kalimat. Sedangkan bahasa keseharian menggunakan bahasa yang tidak menggunakan bahasa baku atau bahasa percakapan yang sering dilakukan oleh orang lain atau masyarakat. D. Bahasa sastra versus bahasa ilmiah. Karya sastra dapat dinikmati sampai kapanpun meskipun berbeda zaman, karena terkandung nilai-nilai yang masih relevan untuk dipelajari atau dipraktikkan. Sedangkan non-sastra atau ilmiah akan berkembang terus-menerus dari waktu ke waktu. Bahasa sastra adalah bahasa yang bersifat khayal atau imajinatif, atau subjektif, karena sastra diciptakan oleh pengarang, dan pengarang tersebut memiliki hak penuh dalam penciptaan suatu karya sastra. Sedangkan bahasa ilmiah atau non-sastra yang lebih bersifat nyata atau objektif, karena hasil karya ilmiah dapat diperoleh berdasarkan fakta-fakta yang sudah ada dan disepakati kebenarannya secara umum. E. Karakteristik bahan baku teks sastra. Karakteristik bahasa memiliki bentuk yang berbeda-beda sesuai dengan konteks penggunaannya. Purwadarminto membedakan bahasa menjadi beberapa macam, yaitu ragam bahasa umum dan ragam bahasa khusus. Ragam bahasa umum adalah ragam bahasa yang biasa digunakan untuk berkomunikasi sehari-hari oleh manusia dalam suatu masyarakat. Ragam bahasa khusus dikelompokkan menjadi beberapa macam, yaitu ragam bahasa jurnalistik, ragam bahasa jabatan, ragam bahasa ilmiah, dan ragam bahasa sastra. Semuanya memiliki karakteristik atau ciri-ciri yang berbeda. Misalnya, ragam bahasa jurnalistik memiliki ciri-ciri singkat, padat, sederhana, lugas, jelas, jernih, menarik, demokratis, populis, logis, gramatikal, menghindari kata tutur, menghindari kata dan istilah asing, pilihan kata atau diksi yang tepat, menggunakan kalimat aktif, menghindari kata atau istilah teknis, dan tunduk pada etika dan kaidah yang berlaku di masyarakat. Teks dan penggunaan bahasa. A. Hakikat teks sebagai ilmu tekstologi.
Tekstologi merupakan bagian dari ilmu filologi yang mempelajari seluk-beluk teks, terutama menelaah yang berhubungan dengan penjelmaan dan penurunan sebuah teks sebagai sebuah karya sastra. Dari mulai naskah otograf atau teks bersih yang ditulis pengarang, sampai pada naskah apograf atau teks salinan bersih oleh orang-orang lain. Proses terjadinya teks, penafsiran, dan pemahamannya. Berit menyebutkan ada 10 prinsip Lysenko yang dapat dijadikan sebagai pegangan untuk penelitian tekstologi yang pernah diterapkan terhadap karya-karya monumental sastra lama Rusia. Ke-10 prinsip tersebut adalah sebagai berikut. 1. Tekstologi adalah ilmu pengetahuan yang menyelidiki sejarah teks suatu karya. Salah satu di antara penerapannya yang praktis adalah edisi ilmiah teks yang bersangkutan. 2. Penelitian teks harus didahulukan dari penyuntingannya. 3. Edisi teks harus menggambarkan sejarahnya. 4. Tidak ada kenyataan tekstologi tanpa penjelasannya. 5. Secara metodis, perubahan yang diadakan secara sadar dalam sebuah teks atau perubahan ideologi, artistik, psikologi, dan lain-lain harus didahulukan daripada perubahan mekanis, misalnya kekeliruan tidak sadar oleh seorang penyalin. 6. Teks harus diteliti sebagai keseluruhan atau prinsip kompleksan pada penelitian teks. 7. Bahan-bahan yang mengiri sebuah teks atau dalam naskah harus diikutsertakan dalam penelitian. 8. Perlu diteliti pemantulan sejarah teks sebuah karya dalam teks-teks dan monumen sastra lain. 9. Pekerjaan seorang penyalin dan kegiatan skriptoria atau sanggar penulisan atau penyalinan biara madrasah tertentu harus diteliti secara menyeluruh. 10. Rekonstruksi teks tidak dapat menggantikan teks yang diturunkan dalam naskah-naskah. B. Ciri khas suatu teks. Teks ialah ungkapan bahasa yang menurut isi, sintaksis, dan pragmatik merupakan satu kesatuan. Dari pengertian tersebut dapat diartikan teks adalah suatu kesatuan bahasa yang memiliki isi dan bentuk, baik lisan maupun tulisan yang disampaikan oleh seorang pengirim kepada penerima untuk menyampaikan pesan tertentu. Istilah teks sebenarnya berasal dari kata teks yang berarti tenunan. Teks dalam filosofi diartikan sebagai tenunan kata-kata, yakni serangkaian kata-kata yang berinteraksi membentuk satu kesatuan makna yang utuh. Teks dapat terdiri dari beberapa kata, namun dapat pula terdiri dari miliaran kata yang tertulis dalam sebuah teks berisi cerita yang panjang. Menurut Berit, teks artinya kandungan atau muatan naskah, sesuatu yang abstrak hanya dapat dibayangkan saja. Teks terdiri atas isi, yaitu ide-ide atau amanat yang hendak disampaikan pengarang kepada pembaca, dan bentuk, yaitu cerita dalam teks yang dapat dibaca dan dipelajari menurut berbagai pendekatan melalui alur, perwatakan, gaya bahasa, dan sebagainya. C. Jenis-jenis dalam kaidah tekstologi. Dalam penjelmaan dan penurunannya, secara garis besar dapat disebutkan adanya 3 macam teks, yaitu 1. Teks lisan atau tidak tertulis, 2. Teks naskah tulisan tangan, 3. Teks cetakan. Kalau kita lihat berdasarkan masa perkembangannya, teks yang pertama adalah teks lisan. Teks lisan lahir dari cerita-cerita rakyat yang diturunkan secara turun-temurun dari generasi ke generasi melalui tradisi mendongeng. Teks lisan berkembang menjadi teks naskah tulisan tangan yang merupakan kelanjutan dari tradisi mendongeng. Cerita-cerita rakyat yang pernah dituturkan disalin ke dalam sebuah tulisan dengan menggunakan alat dan bahan yang sangat sederhana dan serta menggunakan aksara dan bahasa daerahnya masing-masing.
Teks naskah tulisan tangan ini masih tradisional. Setelah ditemukannya mesin cetak dan kertas oleh bangsa Cina, maka perkembangan teks pun menjadi lebih maju. Pada masa ini, orang tidak harus susah-susah menyalin sebuah teks, tetapi teks-teks sangat mudah diperbanyak dengan waktu yang tidak lama, maka lahirlah teks-teks cetakan. D. Kaidah teks sastra dalam kajian tekstologi. Tekstologi adalah cabang atau ilmu filologi yang mengkaji teks. Secara tradisional, penekanannya pada upaya mengkaji penjelmaan dan penurunan teks mulai dari teks otograf atau teks bersih yang ditulis pengarang, teks apokraf atau teks salinan bersih yang ditulis penyalin teks, penafsiran, dan pemahamannya. Dalam hal penjelmaan dan penurunan teks, secara garis besar terdapat 3 macam, yaitu teks lisan atau tidak tertulis, teks naskah tulisan tangan, dan teks cetakan. Dalam hal penafsiran dan pemahaman teks, umumnya didasarkan pada kandungan isinya. Teks sastra merupakan kata serapan dari bahasa Sanskerta, yaitu sastra, yang berarti teks yang mengandung instruksi atau pedoman. Sastra berasal dari dasar sas atau sas dari bahasa Sanskerta yang berarti mengarahkan, mengajar, memberi petunjuk atau instruksi, dan tra bahasa Sanskerta juga yang berarti alat atau sarana. Teks sastra juga tidak hanya teks yang berisikan tentang instruksi ajaran. Lebih dari itu, dalam bahasa Indonesia, kata ini biasa digunakan untuk menuju kepada kesustraan atau sebuah jenis tulisan yang memiliki arti atau keindahan tertentu. Teks sastra adalah teks-teks yang disusun dengan tujuan artistik dengan menggunakan bahasa. Bahasa yang digunakan terdiri atas bahasa lisan dan bahasa tulis.